Ya Tuhan, kami sujud menyembah di hadapan-Mu dan mengaku dengan segenap hati dengan mengucapkan bersama-sama, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Kami mengundang anak-anak sekolah minggu untuk maju ke depan bersama dengan guru-gurunya untuk kita sama-sama berdoa. Bapa di dalam surga, kembali kami mengucap syukur dan terima kasih kepada-Mu Tuhan. Di pagi hari ini kami boleh membawa anak-anak, cucu-cucu kami ke hadapan-Mu Tuhan. Berkati anak-anak ini Tuhan, agar anak-anak ini menjadi anak-anak yang baik, yang selalu dengar-dengaran kepada-Mu Bapa. Terima kasih ya Tuhan, kami juga berdoa untuk guru-guru yang menyampaikan firman-Mu. Biarlah kuasa dan Roh-Mu ada bersama dengan guru dan anak-anak ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Aku mau ikut, aku mau ikut, ku mau ikut Tuhanku. Bukan ikut, bukan ikut, bukan ikut-ikutan. Pagi hari ini kita akan dilayani oleh Pendeta Yonatan Panjaitan. Namun untuk meresponi firman Tuhan pada pagi hari ini, kita angkat satu pujian. Saat indahku berhadapan denganmu. Mari kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat
bawa daku erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Katakan dari awal. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajah-Mu Yesus, kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukan-Mu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Hadirat-Mu ku rasakan, hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu, kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih
Bapa surga, Bapa yang kami kenal melalui Putra-Mu Yesus Kristus. Benar Tuhan, saat indah ketika kami berada di hadirat-Mu. Saat indah ketika kami duduk sebagai anak-anak. Saat indah kami disapa oleh Engkau Bapa kami. Saat indah ketika Engkau masih memberikan kami anugerah yang besar, napas kehidupan, kesehatan. Bahkan kami dapat berkumpul di rumah-Mu yang agung ini Tuhan. Inilah bukti kami sebagai anak-anak-Mu Bapa, mensyukuri betapa indahnya yang Kau berikan bagi kami Bapa. Biarlah Tuhan sehati Bapa kami sebagai anak-anak Bapa, kami ingin menikmati hadirat-Mu, kami ingin menikmati kasih-Mu. Biarlah Tuhan Kau bersabda Tuhan, berbicara bagi kami Bapa melalui hamba-Mu yang penuh keterbatasan, penuh berdosa ini Bapa. Biar Tuhan Kau pakai setiap mulut kata hamba-Mu. Biarlah bukan hamba yang bersabda, melainkan Engkau Bapa yang bersabda bagi anak-anak-Mu ini Bapa. Dan pergunakanlah hati kami Bapa menjadi tanah yang siap dibentuk, yang Engkau akan ukir menjadi bujana yang indah, dan menjadi tanah yang siap menerima benih firman-Mu Tuhan. Biarlah kuasa-kuasa si jahat yang ingin merebut firman di dalam hati kami, kami tolak, kami tangkis semua dalam anak-Mu Yesus Kristus. Dan kami sebagai anak-anak-Mu telah siap dengan firman-Mu. Biarlah kasih Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus menyertai kami semua. Inilah doa permohonan kami kepadamu Tuhan. Di dalam anak-Mu Yesus Kristus, kami telah siap dengan firman-Mu. Amin. Shalom. Shalom. Terpuji nama Yesus Kristus. Haleluya. Bapak Ibu jemaat terkasih Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Mungkin ini pertama kali aku berkhotbah di sini, di jemaat persekutuan. Karena baru kali ini dapat jadwal di sini. Dan puji Tuhan kita bisa bertemu, bisa bersapa. Kalau saya tadi tinggal di Babelan. Jadi selama perjalanan tadi ke sini, mungkin inilah hari semangat, hari bahagianya bangsa Indonesia. Banyak karnaval yang terjadi. Banyak jalan-jalan ditutup. Sampai tadi dari Perumnas 1 saya lewat, ada karnaval. Muter balik lewat Perumnas 2, karnaval lagi. Akhirnya lewat dari jalan Kalimalang. Jadi muter-muter dulu. Tetapi karena kasih murahan Tuhan, kita bisa bertemu. Kita bisa bersapa dan kita bisa bersama-sama untuk mendengarkan sabdanya Bapa kita di sorga. Firman Tuhan yang akan kita renungkan di minggu pagi hari ini, yang diberikan oleh Sinode dalam pertukaran mimbar Sinode saat ini, di dalam kitab Keluaran pasal 23 ayat 1 sampai 13. Keluaran pasal 23 ayat 1 sampai 13. Keluaran 23 ayat 1 sampai 13. Jika sudah ketemu, saya akan bacakan untuk kita sekalian, jemaat terkasih Tuhan, membaca dalam hati dan sambil mengikutinya. Keluaran pasal 23 ayat 1 sampai 13, demikianlah firman Tuhan di bawah judul Peraturan tentang Hak-Hak Manusia. Janganlah engkau menyebarkan kabar bohong, janganlah engkau membantu orang yang bersalah dengan menjadi saksi yang tidak benar. Janganlah engkau turut kebanyakan orang melakukan kejahatan, dan dalam memberikan kesaksian mengenai sesuatu perkara, janganlah engkau turut kebanyakan orang membelokkan hukum. Juga janganlah memihak kepada orang miskin dalam perkaranya.
Apabila engkau melihat lembu musuhmu atau keledainya yang sesat, maka segeralah kau kembalikan binatang itu. Apabila engkau melihat rebah keledai musuhmu karena berat bebannya, maka janganlah engkau enggan menolongnya. Haruslah engkau rela menolong dia dengan membongkar muatan keledainya. Janganlah engkau memperkosa hak orang miskin di antaramu dalam perkaranya. Haruslah kau jauhkan dari dirimu perkara dusta. Orang yang tidak bersalah dan orang yang benar tidak boleh kau bunuh, sebab aku tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Suap janganlah kau terima, sebab suap membuat buta mata orang-orang yang melihat dan memutarbalikkan perkara orang-orang yang benar. Orang asing janganlah kamu tekan, karena kamu sendiri telah mengenal keadaan jiwa orang asing. Sebab kamu pun dahulu adalah orang asing di tanah Mesir. 6 tahun lamanya engkau menaburi tanahmu dan mengumpulkan hasil, tetapi pada tahun ke-7 haruslah engkau membiarkannya dan meninggalkannya begitu saja, supaya orang miskin di antara bangsamu dapat makan, dan apa yang ditinggalkan mereka haruslah dibiarkan dimakan binatang hutan. Demikianlah juga kau lakukan dengan kebun anggurmu dan kebun jaitunmu. 6 hari lamanya engkau melakukan pekerjaanmu, tetapi pada hari ke-7 haruslah engkau berhenti, supaya lembu dan keledaimu tidak bekerja, dan supaya anak budakmu perempuan dan orang asing melepaskan lelah. Dalam segala hal yang kupirmankan kepadamu, haruslah kamu berwas-was. Nama Allah lain janganlah kamu panggil, janganlah nama itu kedengaran dari mulutmu. Demikianlah jauh pembacaan firman Tuhan. Kata firman Tuhan, berbahagialah setiap orang yang merenungkan firman Tuhan, yang mendengarkan firman ini setiap hari dan berbaginya dalam kehidupan hari lepas hari. Terpujilah nama Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Bapak Ibu jemaat terkasih Tuhan yang dikasihi Yesus Kristus, tema yang diberikan oleh kita dari Sinode melalui buku Almanach Kristen Indonesia di bawah judul Maju Tak Gentar Membela Yang Benar. Maju tak gentar membela yang benar. Mungkin kalau kata-kata ini kalau kita lihat ada sebuah semboyan dari sebuah partai. Waktu tahun 2004 ada semboyan ini keluar. Maju tak gentar membela yang benar. Bersama PKB. Ini semboyan ini kalau saya dengar nih semboyan mungkin memang bagaimana kita maju tak gentar membela hak-hak manusia yang benar. Demikian juga pembacaan kita saat ini. Bagaimana Allah membawa atau membuat kita melalui Musa kepada bangsa Israel. Bagaimana hak-hak itu diberikan supaya bangsa Israel dapat mensetarakan manusia. Peraturan-peraturan hak itu dibuat supaya bangsa Israel tidak memandang remeh orang lain, tidak memandang jelek atau memandang lemah orang lain. Makanya kalau kita baca di pasal 23 ayat yang pertama dan kedua, bagaimana di situ? Allah menyuruh bangsa Israel tidak boleh melakukan sebuah kedustaan atau berkata dusta. Karena kenapa kok Allah bilang gak boleh kita berkata dusta? Karena dalam hukum Taurat pasal ke-9, janganlah kau mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu. Dusta artinya di sini adalah kebohongan. Mengucapkannya tidak benar terhadap orang tersebut atau orang yang berperkara. Di sini Allah mengingatkan kepada bangsa Israel melalui Musa, janganlah engkau menyebarkan kabar bohong. Janganlah engkau membantu orang bersalah untuk menjadi saksi yang tidak benar. Janganlah engkau turut kebanyakan orang-orang kejahatan dalam memberikan kesaksian mereka.
mengenai sesuatu perkara, jangan engkau turut-turut kebanyakan orang membelokkan hukum. Karena pada saat itu hukum di bangsa Israel bisa dibelokkan, bisa dibohongkan, bisa didustakan. Karena hukum Taurat yang mereka pegang itu bisa mereka bayar. Karena ada di kitab Allah memberitahukan bagaimana mereka membayar hukum dosa itu. Artinya dengan membayar hukum dosa itu mereka menganggap, oh gampang sekali. Saya buat dosa hari ini, besok bisa ditebus. Apalagi itu orang kaya, punya lembu sapi banyak, bisa mengorbankan korban bakaran bagi Tuhan supaya bisa dosanya dilepaskan. Hal itu yang dilihat oleh Allah. Karena orang kaya yang telah berbuat salah, telah berbuat dosa, bisa gampang untuk melakukan kejahatan, melakukan hal yang tidak baik. Dan mereka bisa menyuap orang-orang sekitarnya untuk berkata dusta, berkata bohong, supaya mereka bebas. Inilah yang Allah lihat. Karena kebohongan itu merupakan hal yang tidak baik. Kebohongan itu merupakan hal yang tidak diinginkan. Bahkan kalau kita baca di kitab Yakobus, kebohongan itu muncul dari sebuah anggota tubuh manusia yang paling lemah sekali, yaitu lidah. Kalau kita nanti baca Yakobus 3 5-10, bagaimana di situ? Lidah itu merupakan sumber dari malapetaka. Lidah itu merupakan sumber dari kebohongan. Walaupun lidah bisa dipakai untuk memuji Tuhan, lidah bisa untuk mensyukuri anugerahnya Tuhan, tetapi dengan lidah bisa juga menjadikan kita berdosa. Maka ini Tuhan ingatkan kepada bangsa Israel, demikian juga kepada kita. Kita untuk bisa menjaga lidah, supaya kita jangan berucapkan saksi dusta. Kalau kita lihat di Indonesia saat ini banyak sekali saksi-saksi dusta. Apalagi kasus yang baru terjadi saat ini. Mungkin kalau kita tahu, yang sangat gempar saat ini tentang FS, Ferry Sambo. Bagaimana anak-anak buahnya disuruh membuat berita-berita bohong tentang pembunuhan Brigadir Joshua. Bagaimana dia menyuruh sampai kepala polisi terbesar saja bisa untuk melakukan hal demikian. Artinya kedustaan itu sudah terjadi sampai saat ini. Tetapi Tuhan memberikan seorang anak, seorang pemberani untuk mengungkapkan kasus ini. Dari saksi dusta itu berubah menjadi sebuah kebenaran. Artinya apa? Tuhan tidak membiarkan saksi dusta atau kebohongan itu terjadi. Demikian juga di antara kita saat ini. Kita disuruh oleh firman Tuhan saat ini maju gentar membela yang benar. Ketika kita disuruh oleh Tuhan untuk membela benar, yang pertama jangan kita menjadi seorang saksinya yang dusta. Jangan kita menggunakan hidup kita menjadi tempat kebohongan. Kalau kita tahu itu yang benar, kita ungkapkan yang benar. Kalau tahu itu salah, kita ungkapkan salah. Karena ketika Tuhan bilang dalam kitabnya di Matius 5 ayat 37 bilang, kalau ya katakan iya, kalau tidak katakan tidak. Seperti perkataan Tuhan Yesus, karena selebihnya itu adalah dari si jahat. Artinya Tuhan mengingat bagi kita ketika kita membela yang benar, kita harus memberitahukan yang benar-benar apa yang kita lihat. Karena kalau kita menjadi saksi ya dusta, sama aja kita menjadi saksinya bapak kita pendusta. Bapak pendusta adalah sang iblis. Bapak pendusta adalah orang yang ingin menghancurkan anak-anak Tuhan. Makanya yang pertama bagaimana kita menjadi pembela yang benar, kita ucapkan yang benar.
sesuai dengan firman Tuhan. Ketika kita melihat ada orang yang bersalah, ada orang yang berbuat salah, kita tegur, kita balikan dia. Tapi ketika dia sudah berbuat jahat lebih besar lagi dan diperhadapkan di hadapan jemaat, kita kasih tahu kesalahan yang benar-benar kesalahan. Kenapa? Ketika kita memberitahukan kesalahannya dan kita tahu itu kesalahannya, itu bisa membuat dia jadi benar. Tetapi kalau kita menutupi kesalahannya, itu membuat dia menjadi lebih salah lagi. Makanya ketika Tuhan Yesus di kayu salib, banyak orang berbuat dusta. Ketika Tuhan Yesus di atas kayu salib, banyak orang yang memutarbalikkan perkataan. Tetapi ketika terjadi gempa bumi, ketika Tuhan Yesus mati, baru di situ mereka mengakui. Artinya kedustaan itu bisa membuat orang yang berbuat salah menjadi salah. Dan yang membuat yang benar menjadi lebih salah ketika kita berbuat dusta. Tapi kalau kita berkata yang benar, kita tahu itu kebenarannya, pasti kita merubah orang tersebut menjadi lebih baik. Bahkan di ayat ketiga bilang, juga janganlah kamu memihak kepada orang miskin dalam perkaranya. Artinya kenapa kok Tuhan bilang jangan memihak kepada orang miskin dalam perkaranya? Kan terkadang kita melihat belas kasihan kita kepada orang-orang miskin. Ketika dia melakukan kesalahan, kita punya belas kasihan supaya kita menyelamatkan. Itu membuat orang itu tidak berkembang. Itu membuat orang itu tidak bangkit. Karena waktu pernah kejadian, waktu saya masih kuliah, ada orang miskin mencuri di Indomaret. Ketika saya tahu itu salah, saya tegur. Karena kenapa? Ketika orang itu masih melakukan pencurian, hidupnya tidak pernah akan sukses. Dan saya tegur kenapa? Saya bilang, janganlah mencuri, sini saya bayar. Yang kedua apa? Bekerjalah yang lebih baik, jangan mencuri. Dan puji Tuhan ketika waktu 2 bulan kemarin saya ke Bandung, saya bertemu dengan orang itu. Puji Tuhan dia punya retail terbesar. Artinya apa? Ketika saya menegur, orang itu berubah untuk melakukan yang lebih baik lagi. Saya bukan melihat karena dia miskin, saya tidak mendukung perkara karena miskin. Ketika dia mencuri, saya tegur, gak boleh mencuri. Saya ambil barang curiannya, saya langsung bayarin. Dan saya suruh apa? Ini tadi mencuri dan barang curiannya saya bayar sekarang ini. Orang toko memang geram pengen menjarakan anak ini. Tapi saya bilang jangan dipenjarakan, saya sudah bayar. Dan puji Tuhan 2 bulan kemarin saya ke sana, saya lihat, saya mampir ketaunya anak itulah membuka retail terbesar di Bandung. Toko makanan. Artinya ketika kita tahu orang berbuat jahat, kita tegur, kita kasih nasihat, membuat orang itu bangkit, membuat orang itu berusaha menjadi yang benar. Artinya dari situlah kita tahu, ketika kita membela yang benar, orang tersebut pasti akan benar. Orang tersebut pasti akan berubah. Kemudian yang kedua, bagaimana kita maju tak gentar membela yang benar adalah kita tidak boleh menyimpan dendam. Walaupun kita ditegur oleh banyak orang ketika kita salah, kita tidak boleh menyimpan dendam. Karena kita mau menuju kebenaran. Bahkan firman Tuhan bilang di ayat 4-5, apabila kau melihat lembu, musuhmu atau keledai musuh kita yang tersesat, kita kembalikan binatang tersebut. Ketika kita melihat rebah keledainya besar atau kepenuhan, kita kurangi. Artinya apa? Kita tidak boleh dendam, memberikan kasih. Kita memberikan kasih kepada musuh-musuh kita. Karena ketika kita memberikan kasih, kebenaran itu muncul. Kebenaran itu hadir. Orang yang menjadi musuh kita menjadi sahabat kita.
Orang yang dulu menjadi lawan kita menjadi teman kita. Arti kita sudah memberikan pengampunan, memberikan kasih. Karena kalau kita bermusuhan, kita bertengkar, kita menjadi orang-orang yang salah. Karena firman Tuhan bilang apa? Kita harus mengampuni. Nah, kita menjadi orang yang mau benar, tetapi kita tidak mau mengampuni. Karena ketika kita menjadi orang yang benar, kita harus berani mengampuni. Membantu musuh-musuh kita, mendoakan musuh-musuh kita. Kan dari situlah orang melihat, oh ini orang ini benar. Orang ini mempunyai kasih. Orang ini mempunyai pengampunan. Karena ketika kita mau maju membela yang benar, kasih itu terlebih dahulu harus ada. Pengampunan itu harus ada. Makanya kembali ke kisah yang tadi, kasus saat ini tentang Ferry Sambo. Bagaimana ayahnya Joshua bilang apa? Tetap dia mengasihi Brigadir E yang telah menembak, mengasihi komandannya yang telah membunuh. Artinya apa? Dia mengasihi, tidak membalas kejahatan. Dia tidak membalas dengan menembak juga, tetapi dia mendoakan. Artinya disitulah ketika kita mau membuat yang kebenaran, membela yang benar, menunjukkan kebenaran, kasih itu harus ada terlebih dahulu di hati kita. Bagaimana kita mengasihi musuh kita, bagaimana kita mengampuni musuh kita, bagaimana Tuhan mengampuni semua orang. Itu sudah ditunjukkan oleh Tuhan di atas kayu salib. Bagaimana dia mengampuni terlebih dahulu. Maka sampai saat ini kebenaran firman Tuhan itu hadir bagi kita semua. Kalau Tuhan Yesus tidak mengampuni orang bersalah, tidak mengampuni semua orang yang mensalibkan dia, mungkin kebenaran firman itu tidak ada di hati kita. Pasti kita bilang, Tuhan Yesus saja tuh menghujat orang di atas kayu salib. Tuhan Yesus saja tidak mengampuni orang di atas kayu salib. Kalau itu Tuhan tidak melakukan, pasti sampai ini kita bilang demikian. Firman Tuhan yang dituliskan di dalam firman Tuhan dalam Alkitab ini tidak benar. Tetapi Tuhan melakukan kasih itu, mengampuni. Bahkan Tuhan bilang, ketika ada balok di matamu, ada balok di musuhmu, keluarkan dulu selumbar di mata kita. Artinya ketika kita mau melakukan kebenaran, kita keluarkan dulu kejahatan dalam hidup kita, kesalahan dalam hidup kita. Karena semua orang ketika hal itu, kejahatan, kesalahan kita, kejelekan kita keluarkan, kita buang, orang bisa melihat kebenaran akan Tuhan. Kita disuruh Tuhan sekarang ini adalah menjadi pioner-pioner Tuhan, menjadi prajurit-prajurit Tuhan untuk menyebarkan kebenaran firman Tuhan, kebenaran kasih-Nya Tuhan. Tetapi kalau kita tidak bisa menyebarkan itu dengan kejahatan kita, emosi kita, marah kita, tidak mau mengampuni sesama kita, bagaimana orang bisa mengenal akan kebenaran firman? Orang bisa mengenal firman Tuhan bukan karena Alkitab. Orang bisa mengetahui kebenaran firman Tuhan bukan karena khotbah-khotbah. Orang bisa mengenal kebenaran firman Tuhan dari tubuh kita, dari kita sendiri. Siapakah kita? Kita adalah surat terbukanya Tuhan, yang ditulis oleh Tuhan dengan tinta emas. Artinya kalau suratnya terbuka Tuhan, suratnya Tuhan, kita bisa dibaca oleh orang lain. Khotbah-khotbah ini cuma bisa berlalu beberapa jam saja. 1 jam saja khotbah ini bisa kita dengar, habis itu berlalu. Tetapi kehidupan kita lah menjadi suratnya Tuhan, firman-Nya Tuhan, kebenarannya Tuhan. Makanya kalau kita tidak memiliki kasih, tidak mau mengampuni, bagaimana kebenaran itu bisa hadir? Bagaimana kita bisa membela yang benar? Karena orang sudah mengecap kita salah. Itu. Terus yang ketiga, bagian ketiga bagaimana kita maju tak gentar membela yang benar adalah dari ayat 8 sampai dengan ayat yang
ayat 6 sampai ayat yang ayat ke-9. Kita tidak boleh mengambil hak orang lain. Saya bacakan ayat 6-nya. Janganlah engkau memperkosa hak dan orang miskin di antaramu dalam perkaranya. Haruslah kau jauhkan darimu perkara dusta, orang yang tidak bersalah dan orang yang benar tidak boleh kau bunuh, sebab aku tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Suap janganlah kau terima, sebab suap membutakan mata orang-orang yang melihat dan memutarbalikkan perkara orang-orang yang benar. Orang asing janganlah kamu tekan, karena kamu sendiri telah mengenal keadaan jiwa orang-orang asing. Artinya apa? Kita tidak boleh mengambil hak orang lain. Hak orang lain apa? Hak yang ada di dalam sekitar kita. Hak orang lain harus kita hargai. Makanya Indonesia menghargai hak-hak hak manusia, hak asasi manusia sangat ditegakkan di negara kita Indonesia. Demikian juga kita. Kita harus menghargai hak orang. Baik itu orang miskin, orang kaya adalah sama di mata hukum. Orang miskin, orang kaya sama di mata Tuhan. Tuhan tidak membeda-bedakan orang. Tuhan tidak membeda-bedakan ciptaannya. Demikian juga kita sebagai ciptaan Tuhan. Jangan kita membeda-bedakan. Apa ya hak bagi anak buah kita? Apabila kita punya pembantu, apa hak pembantu kita? Kita punya supir, apa hak supir kita? Kita berikan. Demikian juga dalam gereja, apa hak itu sebagai pendeta, hak sebagai ini? Kita berikan, jangan kita beda-bedakan. Jangan mentang-mentang, oh dia orang kaya, saya berikan hak yang lebih besar. Ini orang miskin, gak usah dapat haknya, jangan. Karena di mata Tuhan, hak semua manusia itu sama. Tuhan memberikan keselamatan kepada semua manusia, tidak membedakan mana kaya, mana miskin. Karena semuanya sama. Semua Tuhan berikan keselamatan, itu merupakan anugerahnya Tuhan. Karena dalam Efesus 2 ayat 8 sampai 9. Efesus 2 ayat 8 sampai 9, demikian firman Tuhan, saya akan baca untuk kita sekalian. Ini merupakan haknya dari Tuhan bagi kita semua. Efesus 2 ayat 8 sampai 9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah, itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang membanggakan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Arti inilah hak dari Tuhan bagi kita semua. Karena Tuhan memberikan keselamatan, itu merupakan anugerah kasih karunia Tuhan. Maka tidak dibilang situ karena orang kaya, tidak. Bukan karena orang miskin, tidak. Karena kasihnya Tuhan. Seberapa kuatnya kita melayani, seberapa kuatnya kita bekerja, itu tidak bisa membayar kasih karunia Tuhan. Tidak bisa membayar keselamatan yang Tuhan berikan. Makanya bagaimana kita membela yang benar adalah kita menghargai hak orang lain. Jangan kita menyerobot hak orang lain. Kita sudah diberikan kecukupan oleh Tuhan, kita mensyukurinya. Kita telah diberikan berkat oleh Tuhan, kita mensyukurinya. Jangan kita kekurangan mengambil yang punya orang lain. Karena itu Tuhan tidak suka, apalagi kepada orang asing. Kita harus menghargai. Orang asing itu adalah orang yang bukan saudara kita, yang bukan satu keturunan atau satu darah dari kita. Itu adalah orang asing. Karena kenapa? Ketika kita menerima orang asing, kita diberkati oleh Tuhan. Kalau boleh kesaksian, waktu saya masih di rumah, ada orang asing ke rumah saya. Itu adalah orang Jawa. Dia datang dari Jawa, minta kerja kepada almarhum bapak saya. Karena bapak saya itu adalah dulu supir Metro Mini. Diberikanlah pekerjaan itu. Tetapi dia tidak punya rumah. Disuruh tinggal di rumah. Setiap hari tinggal di rumah dan diberkahi makanan. Suatu ketika dia punya sebuah keinginan untuk mempunyai rumah. Dia
pindah dari rumah dan membangun sebuah rumah tangga sendiri. Dan ketika ya sudah berapa 10 tahun, 12 tahun, memang orang ini tidak ada kabar. Dan suatu kali ketika almarhum Bapak masuk rumah sakit, kami tidak dapat kamar. Tidak dapat kamar sampai ke rumah sakit RSUD Bekasi nggak dapat. Tetapi nggak tahu ini berkat Tuhan apa kuasa Tuhan. Kami ke rumah sakit Kartini, Bakti Kartini. Ketemu orang tersebut. Orang tersebut adalah dokter di rumah sakit itu. Ketika dia melihat, takjub ketemu, dia bilang, "Kenapa Bapak? Bapak kena serangan jantung. Butuh kamar saat ini, butuh oksigen saat ini." Ruang UGD yang dulu tadi namanya penuh sekali, akhirnya dikasih ruang ICU khusus VIP, tidak bayar. Dia yang menanggung. Artinya dari situ apa? Dari kesaksian itu, saya melihat bagaimana kuasa Tuhan. Ketika kita menghargai orang asing, berkat Tuhan itu tidak pernah berhenti. Bahkan sampai almarhum Bapak meninggal, dia yang menyediakan ambulan dan peti. Itulah berkat Tuhan. Itulah besar kasihnya Tuhan. Artinya ketika kita memberikan hak kepada orang asing sekalipun, itu bisa menjadi berkat bagi kita. Itu menjadi kebenaran bagi hidup kita. Dan kalau saya sampai sekarang masih lihat bagaimana begitu besar kasih Tuhan, itu saya tanam di hati saya. Makanya ketika ada orang asing ketika datang ke rumah, saat ini saya tidak pernah menutup pintu. Karena kenapa? Tuhan itu punya rencana. Tuhan punya kuasa. Ketika kita menerima orang asing, kita memberikan hak orang asing itu sama dengan kita, Tuhan akan menggantikan itu berlipat-lipat kali ganda. Demikian juga kita dalam gereja. Ketika ada orang asing datang ke gereja kita, jangan kita menutup diri. Ini bukan dari GKUI. Ini dari GBI, tidak pantas masuk ke sini. Ini bukan dari Katolik, tidak pantas. Jangan. Kita buka pintu kita. Karena berkat Tuhan itu akan hadir. Berkat Tuhan itu akan terus tercurah. Karena kita sudah melakukan yang benar di mata Tuhan. Maka ketika kita menjadi orang yang maju tak gentar membela yang benar, seperti tema ini, kita memberikan hak semua orang sama, baik orang asing, orang kaya, orang miskin. Tuhan mencurahkan berkat itu indah bagi kita. Tuhan mencurahkan berkat itu besar bagi kita. Dan yang terakhir, bagaimana kita maju tak gentar membela yang benar adalah kita menghargai waktunya Tuhan. Kita menghargai kasihnya Tuhan. Maka di ayat yang ke-9 ayat 10 sampai 13 bagaimana kita menghargai hari Sabat. Hari Sabat ini merupakan bagaimana kita menghargai kasihnya Tuhan. Hari Sabat bukan karena rutinitas orang Kristen saja. Bukan rutinitas orang-orang percaya datang hari Minggu beribadah, tidak. Ini perintahnya Tuhan. Dan ini bukti kita menghargai kasihnya Tuhan. Dan kedua apa? Kita mensyukuri kasihnya Tuhan dengan apa? Memberikan bantuan kepada sesama kita. Maka tadi ayat ke-10 bilang, 6 tahun lamanya engkau akan menabur di tanahmu dan mengumpulkan hasil. Ayat 11, tapi tahun ke-7 haruslah engkau membiarkan dan meninggalkan begitu saja. Artinya apa? Kita membantu sesama kita. Yang pertama, kita sudah menghargai hari Sabat, kita mensyukuri bagaimana kasihnya Tuhan, berkat Tuhan. 6 tahun artinya 6 hari kita selama kita bekerja. Dan hari ke-7 kita memuliakan Tuhan. Kalau orang desa-desa memuliakan Tuhan dengan apa? Memberikan hasil panen, hasil kebunnya. Memberikan hasil kebunnya diberikan ke gereja. Kalau kita datang ke gereja memberikan apa? Tubuh kita untuk Tuhan. Mempersembahkan tubuh kita untuk kemuliaan Tuhan dalam beribadah. Itu memuliakan Tuhan. Makanya ketika kita datang ke gereja kita harus membersihkan tubuh kita. Menyucikan tubuh kita dari apa? Perkara-perkara dunia.
Jangan kita datang ke gereja kita punya masalah. Datang ke gereja punya dendam. Datang ke gereja punya akar pahit, jangan. Tapi datang ke gereja kita bersihkan terlebih dahulu. Berdoa di rumah. Minta pertolongan Tuhan di rumah. Supaya kita datang ke gereja dan keluar dari rumah Tuhan ini tidak sama. Sama seperti kita hadir. Kalau kita datang ke rumah Tuhan dan kita keluar dari rumah Tuhan sama, berarti kita tidak merasakannya Tuhan. Kita tidak merasakan kasihnya Bapa. Kita tidak disapa oleh Bapa. Karena sama saja. Makanya terakhir bagaimana kita menjadi orang yang benar, membela yang benar adalah kita merasakan kasihnya Tuhan. Kita mensyukuri. Yang kedua kita memberikan sebagian hidup kita, berkat kita kepada sesama kita, membantu. Jangan kita menutup kuping dan menutup mata. Apalagi saat-saat pandemi ini. Jadi sudah pasca endemi. Karena waktu masa awal pandemi banyak orang-orang yang menutup mata. Berpikir, saya sudah susah bagaimana membantu orang lain. Tetapi orang-orang yang memberikan berkat-berkat Tuhan tidak pernah merasakan kekurangan. Satu contohnya jemaat waktu saya melayani di El Shaddai, GKW El Shaddai, Cipinang Muara. Gereja kecil tetapi tetap memberikan berkat bagi sesama. Gereja kecil tetap membuka bantuan bagi sesama. Walaupun gereja kecil kami, tetapi Tuhan memberikan berkat dari penjuru orang. Diberikan ke jemaat El Shaddai untuk dibagikan ke sesama. Kalau kita berpikir dari mana itu berkatnya, dari duitnya dari mana tidak tahu. Tahu-tahu ada aja dikirimkan beras. Kemarin-kemarin dari pendeta Michael kirimkan beras 10 kilo. 10 karung isinya 5 kilo. Waktu zaman endemi. Kita tidak tahu itu bagaimana caranya. Pendeta Michael kirimkan 10 karung isinya 5 kilo. Dan jemaat El Shaddai apa? Membagikan itu kepada warga sekitar dengan kantong plastik. Dari 10 kilo, dari 50 kilo itu bisa menjadi 50 kantong plastik. Artinya apa? Itu berkat Tuhan. Kita memberkati orang sesama, Tuhan memberkati kita. Jemaat El Shaddai tidak mengalami kekurangan. Jemaat El Shaddai tidak mengalami kelemahan. Diberkati. Demikian juga mungkin jemaat persekutuan saat ini. Ketika kita memberkati orang sekitar, memberikan berkat, Tuhan tidak akan menutup berkatnya bagi kita semua, bagi gereja ini. Dan itulah yang menjadi dasar bagi kita. Dengan tema maju tak gentar membela yang benar. Kita membela benar adalah pertama, kita tidak boleh bersaksi dusta. Kemudian yang kedua, kita harus memberikan pengampunan. Yang ketiga, kita tidak boleh mengambil hak orang lain. Yang keempat, kita harus mensyukuri kasih karunia Tuhan dengan mengikuti ibadah Sabat, ibadah hari Minggu, ibadah Minggu. Dan yang terakhir, yang kelima, kita harus memberkati sesama kita. 5 hal inilah menjadi hidup kita sebagai hidup orang-orang, prajurit-prajurit yang maju tak gentar membela yang benar. Prajurit-prajurit yang maju tak gentar membela yang terbaik dan menjadi kebenaran firman Tuhan. Dan biar ini menjadi kekuatan, menjadi rema bagi kita dalam kita menghadapi kehidupan saat ini. Kita tidak boleh menjadi saksi dusta ketika kita melihat ada orang yang berbuat salah. Karena ketika kita melakukan benar, kita memberitahukannya kebenaran dan menunjukkan kebenaran tersebut. Kebenaran firman Tuhan sudah kelihatan sedikit dari hidup kita. Kita sudah memberikan kasih, sedikit-sedikit sudah muncul kebenaran. Kemudian kita memberikan hak orang lain, kasih Tuhan itu sudah kelihatan. Kemudian kita mensyukuri kasih karunia Tuhan dan memberikan sesama kita. Orang-orang di sekitar kita melihat, itulah orang Kristen. Itulah pengikut Kristus. Itulah anak-anak Bapa.
Dan nanti ketika Tuhan datang ke dunia ini, Tuhan bukan menanyakan bagi kita seberapa lama kita beribadah. Tuhan tidak menanyakan seberapa banyak kita memberikan persembahan. Tuhan tidak menanyakan jabatan kamu di gereja apa. Yang Tuhan tanyakan, sudahkah lakukan apa yang saya perintahkan? Yang perintahkan Tuhan cuma 2 hal. Yang pertama apa? Pergilah, jadikan semua bangsa. Artinya apa? Beritakan firman Tuhan baik atau tidaknya dalam hidup kita. Yang kedua, menunjukkan kasih Tuhan. Kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Dan itu yang akan Tuhan tanyakan bagi kita nanti ketika Tuhan hadir. Dan biarlah kita menjadi pemenang-pemenang, mencapai garis finish dan mendapatkan mahkota kehidupan. Tetaplah menjadi orang-orang yang benar, yang membela kebenaran, baik atau tidaknya. Kiranya Roh Kudus menuntun hidup kita hari lepas hari. Terpuji nama Yesus Kristus, haleluya, amin. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami surga, terima kasih Tuhan atas firman yang telah kami dengar. Hamba-Mu sudah berbicara Tuhan. Biarlah kuasa firman-Mu ini Bapa memampukan kami melakukannya Bapa. Biar Roh Kudus Bapa yang menyertai, yang mewujudkan dalam hidup kami dan menyempurnakan dalam hidup kami. Dan biarlah Tuhan kami menjadi orang-orang yang membela kebenaran. Bapa yang surga hati Bapa, kami berserah di dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami ingin memanjatkan setiap pokok-pokok doa kami kepada-Mu Tuhan. Kami menyerahkan Tuhan untuk bangsa negara kami ini Tuhan. Kami mau menyerahkan pemerintahan kami Bapak, pemerintahan negara Indonesia ini Bapak. Dari presiden, wakil presiden, para menteri kabinet Indonesia Maju, TNI Polri, hingga Tuhan anggota DPR MPR, kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Satukan hati anak-anak-Mu Bapak, satukan hati pemimpin kami Tuhan. Terlebih-lebih Bapak kami mengucap syukur Tuhan. Bangsa kami Bapak, Engkau pulihkan Bapak dari pandemi. Bangsa kami Bapak, Engkau berikan 1 tahun usia yang terbaru Tuhan. Di tanggal 17 Agustus kemarin Tuhan. Usia 77 tahun ini bukan usia masa muda lagi Bapak. 77 tahun ini merupakan usia sudah tua Bapak. Tetapi usia ini bukan menghambat kami Bapak. Bangsa ini untuk maju. Bangsa ini lebih kuat. Tetapi dengan usia yang baru ini Bapak, kami yakin percaya Tuhan. Bangsa kami Bapak menjadi bangsa yang dapat menjadi pioner-Mu Bapak, menjadi pengabar kebenaran firman-Mu Tuhan. Berkati anak-anak ini Bapak. Hamba tahu Bapak banyak kuasa-kuasa yang tidak menyukai anak-anak ini Bapak. Kuasa-kuasa yang ingin menghancurkan pemerintahan negara Indonesia ini Bapak. Tapi kami yakin percaya Bapak, Engkau Bapak punya kuasa lebih besar untuk pemerintahan negara kami Bapak. Terlebih-lebih Bapak nanti Tuhan, di tahun 2024 Bapak akan ada pemilihan. Baik itu pilpres, pilkada, dan pemilu Bapak. Biar Tuhan Kau berkati hari-hari menuju itu Bapak. Biar Tuhan Kau sertai anak-anak-Mu yang akan maju untuk mencalonkan diri sebagai pemimpin negara Bapak. Hamba serahkan semua ke dalam tangan-Mu Tuhan. Dan hamba menyerahkan juga Tuhan untuk paham-paham radikalisme terorisme yang ada di negara Indonesia Bapak. Kami tolak itu semua di dalam anak-Mu Yesus Kristus. Biar paham-paham itu Bapak Kau hancurkan Tuhan. Paham-paham itu Bapak Kau musnahkan dari negara Indonesia ini Bapak. Karena kami yakin, kami inginkan bangsa negara ini Bapak pulih dari paham-paham itu, memiliki rasa kebersamaan, rasa damai sejahtera, saling menyayangi, saling melihat, saling mengayomi Bapa,
satu dengan yang lain Bapa. Kami serahkan ini Bapa ke dalam tangan-Mu. Hamba tidak lupa doakan juga Tuhan untuk bencana alam di Indonesia saat ini Bapa. Biarlah Tuhan Kau memberkati Bapa anak-anak Bapa yang terdampak bencana alam ini Bapa. Baik itu banjir bandang, tanah longsor, gempa bumi, maupun erusi gunung Merapi. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biar kuasa Bapa yang memberkati, kuasa Bapa yang memulihkan anak-anak Bapa. Gantikan duka cita mereka menjadi sukacita. Gantikan barang-barang yang mereka hancur, hilang Bapa, akibat bencana alam ini Bapa, dengan berkat-berkat yang berlimpah-limpah Bapa. Dan hamba juga mensyukuri Bapa untuk pemulihan dalam masa-masa endemi ini Bapa, endemi COVID-19, khususnya untuk sektor-sektor perekonomian, sektor-sektor sosial, sektor-sektor kesenjangan Bapak, pendidikan. Kami mensyukuri semuanya Bapak, Engkau telah pulihkan Bapak, dan telah Engkau bangkitkan setiap sektor-sektor ini Bapak, yang selama 2,5 tahun ini Bapak hancur akibat pandemi COVID-19. Anak-anak kami Bapak sudah dapat bertatap muka. Perkantoran sudah mulai sedikit demi sedikit mulai. Perekonomian sedikit demi sedikit sudah Engkau pulihkan Bapak. Dan kami tahu Bapak ada virus baru yang akan hadir. Tetapi kami yakin percaya Tuhan, saat ini dengan iman kami, dengan kesatuan kami tengking penyakit ini. Biar kuasa Bapak yang menutup bungkus, kuasa Bapak yang memagari penyakit ini, supaya penyakit ini Bapak tidak hadir, tidak menggerogoti kami Tuhan. Bapa di surga, kami tidak lupa doakan juga Tuhan, khususnya Tuhan untuk lingkungan di mana gerejamu berada saat ini Bapa. Dijaga sempurna Bapa. Berkati Tuhan RT RW sekitar ini Bapa, khususnya di RT 1 RW 6 ini Bapa. Kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Biar Tuhan Engkau yang memberkati Tuhan. Berkati juga Tuhan kota Bekasi ini Bapa. Berkati PLT Gubernur Kota Bekasi Bapak Tri. Berkati anak dari Bapa dalam menjalankan Kota Bekasi. Terlebih Jawa Barat di Bapa, kami serahkan dalam tangan-Mu Bapa. Bapak Ridwan Kamil kami serahkan dalam tangan-Mu dan wakilnya Tuhan. Biar Tuhan Kau berikan kekuatan bagi anak-Mu ini Tuhan. Hamba tidak lupa doakan juga Tuhan untuk gereja-Mu GKOI Persekutuan ini Bapa. Hamba serahkan Tuhan untuk para hamba-hamba-Mu Tuhan. Ibu Pendeta Riyama Manja Dewi Bapa, kami serahkan dalam tangan-Mu Bapa. Berkati hamba-Mu ini Tuhan, yang mengembalakan jemaat-Mu ini Tuhan. Berikan kesehatan bagi anak-Mu ini Bapa. Berikan kekuatan bagi hamba-Mu ini Tuhan. Biar setiap apapun hamba-Mu ini Bapa kerjakan Bapa, ini menjadi kemuliaan nama-Mu. Hamba tidak lupa doakan juga Tuhan untuk para majelis Bapa, yang menjadi partner kerja dari hamba-Mu Ibu Pendeta Riyama Manja Dewi Bapa. Berkati para majelis-Mu Bapa. Para komisi kami juga serahkan dalam tangan-Mu Bapa. Berkati pelayanan mereka Tuhan. Kesehatan mereka kami serahkan dalam tangan-Mu. Terlebih-lebih Bapa, rencana dari gereja-Mu Bapa dalam pemilihan majelis pekerja jemaat GKOI Jemaat Persekutuan ini Bapa. Biar Tuhan Engkau yang berkuasa Bapa. Engkau Tuhan yang memilih anak-anak-Mu Tuhan. Seperti Engkau memilih para rasul-rasul. Engkau melihat dalam hati anak-anak-Mu. Karena ketika Engkau yang memilih, tidak ada yang dapat melawan. Demikian juga dalam pemilihan majelis pekerja jemaat ini Bapa. Engkau telah mempersiapkan anak-anak-Mu yang akan duduk dalam kemajelisan gereja-Mu Tuhan. Hamba tidak lupa doakan juga Tuhan
untuk seluruh jemaat-jemaat Bapa, khususnya Bapa yang saat ini Bapa yang sedang sakit dan dalam masa-masa pemulihan. Hamba serahkan Tuhan untuk Bapak Denny Nainggolan, Ibu Rosani Herman, Bapak Haryadi Sukmawan, Bapak Penatuan Nathan Hutahuruk, Ibu Pendeta Arlen Anggau, Bapak Pendeta Hans Tuanakota, Ibu Po Giok Hoa, Ibunda Sugiyato. Berkati anak-anakmu ini Bapa yang sedang terbaring sakit maupun dalam masa pemulihan. Biarlah tangan Bapa yang mengurapi, tangan Bapa yang memulihkan, tangan Bapa yang memberikan kesehatan. Oleh bilur-bilur Bapa di atas kayu salib, anak-anak ini Bapa sembuh. Oleh kuasa-Mu, anak-anak ini Bapa dikembalikan kesehatannya. Hamba tidak lupa doakan juga Tuhan untuk pergumulan-pergumulan dari jemaat-Mu Bapa. Baik itu perekonomian, biar Tuhan Kau perbaiki perekonomian anak-anak-Mu Bapa dalam masa-masa endemi ini Bapa. Untuk keluarga mereka Bapa, mungkin ada sudah keretakan di dalam keluarga anak-anak Bapa. Biar Tuhan Kau pulihkan Bapa, Kau satukan kembali Bapa. Biar cinta kasih Bapa keluar antara suami dan istri, ayah dan anak, abang dan adik. Itu terjadi di keluarga jemaat-Mu ini Tuhan. Hamba tidak berdoakan juga Tuhan untuk pekerjaan anak-anak Bapa. Baik itu Bapa untuk anak-anak Bapa dalam pekerjaan mereka. Berkati pekerjaan mereka, biar mereka menjadi dur paharum, cahaya-Mu, surat-Mu Bapa. Biar semua orang dapat mengenal Kristus, mengenal kasih-Mu Bapa, mengenal kebenaran firman-Mu melalui kehidupan anak-anak-Mu Bapa. Dan berkati juga anak-anak-Mu Bapa yang sedang mencari pekerjaan, baik itu muda-mudimu Bapa, ataupun yang telah mengalami PHK, pemutusan hubungan kerja Bapa akibat pandemi ini Bapa. Biar Tuhan Kau berikan pekerjaan yang terbaik, yang sesuai dengan kemampuan anak-anak-Mu dan sesuai dengan kehendak-Mu. Berkati juga untuk anak-anak muda-Mu Bapa dalam mencari pasangan hidup jodoh. Biar juga Tuhan Kau berkati Bapa. Biar mereka tidak salah memilih Tuhan. Engkau Tuhan telah menetapkan anak-anak-Mu teman hidup yang terbaik. Biar Tuhan Kau pertemukan itu kepada anak-anak muda-Mu jemaat ini Bapa. Yang bergumul bagi putra-putri mereka, baik itu dalam masa-masa sekolah saat ini Bapa, di keadaan endemi ini Bapa, yang sudah ada 70%, 50%, bahkan 100% tatap muka. Biar Tuhan Kau berkati anak-anak ini Bapa. Berikan kesehatan bagi mereka. Jagai mereka dari penyakit, baik itu COVID-19 atau penyakit-penyakit yang terjadi saat ini. Biar kuasa malaikat bala tentara Bapa yang melindungi, mengaungi anak-anak ini Bapa. Berikan juga kecerdasan, kepandaian bagi mereka semua. Pengetahuan bagi mereka semua Bapa, supaya mereka dapat memahami, mengerti pelajaran-pelajaran yang disampaikan oleh guru-guru yang sebagai wali Bapa di sekolahan. Dan berkati juga kedua orang tua mereka semua Bapa. Biar mereka Bapa diberikan juga kesehatan. Dan kami tidak berdoakan juga untuk anak-anak yang Kau titipkan, baik itu masa-masa balita sampai batita. Biar Tuhan Kau berkati juga Tuhan anak-anaknya Bapa. Berikan pertumbuhan kesehatan bagi anak-anak-Mu Tuhan. Hamba tidak lupa doakan juga Tuhan untuk para lansia Tuhan yang ada di tengah-tengah gereja-Mu Tuhan. Kiranya kuasa-Mu memberkati di masa tua hamba-hamba-Mu, di masa tua anak-anak-Mu Tuhan. Karena kami menggenapi memegang perintah firman-Mu, sampai masa putih rambutku Engkau tetap menggendong kami. Sampai masa tua kami Bapa, Engkau terus menyayangi, melindungi, menyertai kami. Dan Engkau tidak membiarkan kami terjatuh, tergeletak. Karena
tangan kananmu memegang kami. Berkati orang tua kami yang sudah lansia ini Bapa. Berkati mereka Tuhan. Jadilah teman bagi saudara orang tua Tuhan kami Bapa. Bahkan orang tua kami yang sudah duda maupun yang sudah janda. Biar Tuhan Kau menjadi sahabat ya Bapa. Teman hidupnya Bapa. Berkati mereka Bapa. Hamba tidak doakan juga Tuhan. Untuk jemaat-Mu Bapa yang mungkin yang saat ini Bapa berbahagia akan bertambah 1 tahun usia Bapa. Hamba serahkan Tuhan untuk Ananda William Halusi, Ananda Aquila Melaki Nausela yang pada tanggal 15 Agustus kemarin Bapa. Engkau tambahkan usianya Bapa. Biar Tuhan Kau berkati kedua anak ini Bapa dalam pertumbuhannya, dalam kesehatannya, dalam pergaulannya. Biar Tuhan Kau jauhkan dari hal-hal yang tidak baik, pergaulan-pergaulan yang tidak baik, kesehatannya tidak baik. Kami serahkan dalam tangan-Mu, Kau buang itu semua dari anak-anak kami ini Bapa. Dan kami juga menyerahkan untuk Bapak Kresna Hutahuruk Bapa. Berkati juga Tuhan hamba-Mu Bapa yang tanggal 16 Agustus kemarin Bapak bertambah 1 tahun usia Bapa. Biar Tuhan Kau berkati keluarganya, berkati setiap pergumulannya, pekerjaannya, usahanya, kesehatannya, keuangannya, istri, anak-anaknya. Kami serahkan juga ke dalam tangan-Mu. Bahkan keluarga besar kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Terlebih-lebih kami juga menyerahkan untuk saudari Kerin Nusaile. Tanggal 17 Agustus kemarin Bapak, Engkau tambahkan juga 1 tahun usianya Bapak. Berkati anak-Mu ini Tuhan. Dalam masa remajanya, masa mudanya, Engkau terus Bapa menyertai, Engkau jagai dalam pergaulannya Bapa. Dalam setiap pergumulannya Engkau jawab Tuhan. Berkati anak-anak ini Bapa. Dan kami tidak lupa doakan juga Tuhan, khususnya Bapa untuk sinode kami GKOI Bapa. Berkati sinode kami Bapa yang sudah terpilih, pemimpin sinode terbaru. Kami serahkan untuk ketua umum kami Bapak Pendeta Ronald Manalu STHMA. Berkati hamba-Mu Tuhan sebagai pemimpin kami terbaru di sinode kami. Biar semua rencana kerja kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Berkati juga Tuhan untuk Ibu Pendeta Agri V Bapak sebagai Sekjen GKOI. Biar juga Tuhan Kau berkati setiap rencana kerja dari anak-Mu ini Bapak. Hamba tidak lupa doakan juga untuk Bapak Pendeta David Tobing Bapak sebagai bendara umum dan wakilnya Bapak Penatua Rencong Tobing. Berkati kedua anak ini Bapak dalam mengatur perekonomian, anggaran dana dalam sinode kami. Dan kami juga tidak lupa mendoakan untuk wakil dari Sekretaris Umum Bapak Penatua Sony Nainggolan Bapak, juga Kau berkati Tuhan. Biar hamba-Mu Bapak membantu anak-Mu Bapak Ibu Pendeta Agi dalam mengatur kesekretariat gereja-Mu Tuhan. Hamba tidak lupa doakan juga Tuhan untuk para wakil ketua. Baik itu wakil ketua pertama Ibu Pendeta Edith Mona, wakil ketua 2 Bapak Raymond, dan wakil ketua ketiga Bapak Michael Tayutu. Berkati ketiga anak ini Bapak dalam membantu pekerjaan, dalam membantu setiap program kerja dari sinode ini Bapak. Berkati anak-anak ini Bapak yang duduk di dalam sinode ini Bapak. Berkati semuanya Bapak. Apapun yang mereka rencanakan untuk program sinode ini Bapak, kami serahkan, kami landaskan ke bawah kaki salib Bapak. Karena Engkau yang berkuasa, Engkau yang beracara, dan Engkau yang punya kuasa untuk sinode kami. Dan kami tidak berdoakan juga untuk gereja-gereja-Mu di naungan GKOI ini Bapak. Mulai dari Batam, Lampung, Pulau Jawa, Kalimantan, NTT, Sulawesi. Berkati semua Bapak. Biar Tuhan Engkau yang memberkati Tuhan setiap anak-anak Bapak yang melayani saat ini Bapak.
Biar firman-Mu yang disampaikan mewujudkan kami Bapa untuk membela kebenaran dan menjadi kebenaran firman-Mu di tengah-tengah dunia saat ini. Dan kami telah berdoakan juga untuk gereja-gereja yang ada di naungan Indonesia saat ini Bapa. Berkati seluruh gereja-gereja Bapa, berkati lembaga-lembaga kegerejaan yang ada di negara Indonesia ini Bapa. Terlebih-lebih penginjil-penginjil Bapa yang ada di pelosok-pelosok daerah, kami juga serahkan dalam tangan-Mu. Cukupkan kebutuhan mereka, cukupkan setiap apa yang mereka harapkan dan apa yang mereka butuhkan. Kesehatan mereka Kau berkati. Tantangan-tantangan yang terjadi saat penginjilan, kami serahkan dalam tangan-Mu. Biar kuasa-Mu Tuhan yang mempermudah membuat jalan keluar bagi anak-anak-Mu. Bapa sorga, inilah seluruh perangkaian doa-doa kami kepadamu Tuhan. Terlebih dahulu Bapa kami mohon ampun setiap dosa-dosa kami Bapa. Biar Tuhan Kau sucikan, Kau kuduskan Bapa. Layakkan doa-doa kami datang ke hadirat-Mu Tuhan. Dan biar Tuhan Kau telah melihat setiap isi hati kami, setiap pergumulan kami Bapa. Dan biar doa-doa kami yang kurang sempurna ini Bapa, kami alaskan di dalam anak-Mu Yesus Kristus, yang sudah mengajar kami doa-doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di sorga. Berikanlah pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampuni kesalahan kami, seperti kami juga ampuni orang bersalah pada kami. Dan jangan kami bercobaan, tapi lepaskan apa aja, karena Kau punya kerja dan kuasa dan kemuliaan sampai. Amin. Jemaat sekalian, marilah kita hamba persembahan kita sebagai tanda syukur kepada Tuhan sambil kita mengingat akan firman Tuhan yang terdapat dalam Amsal 3 ayat 9 yang mengatakan, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Seperti biasa kita akan nama persembahan kita ke depan, kita mulai dari baris yang paling kiri saya, terus selanjutnya sampai yang baris paling kanan. Sambil kita berikan persembahan, kita akan menyanyikan lagu Betapa Kita Tidak Bersyukur. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, yang luas gunungnya megah, menghijau padang. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Angka indah bagi mereka bermandi cahaya surya nan cerah, di tingkah kicau burung tak henti, bering pun bangkit harum berseri. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Bumi yang hijau, langitnya terang, berpadu dalam warna cemerlang, indah jelita, damai dan teduh, bersada kita jaya dan teguh. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Betapa
bersyukur. Bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Allah yang agung maha kuasa. Allah yang agung maha kuasa. Jemaat kami undang bangkit berdiri dan kita akan mendoakan persembahan kita ini. Allah Bapa dalam surga, kami bersyukur dan berterima kasih untuk kesempatan yang kami dapatkan untuk membawa persembahan ini sebagai ungkapan syukur hati kami atas kelimpahan berkat Tuhan dalam hidup kami. Dengan kerendahan hati kami mohon, terimalah dan jadikanlah semua ini sebagai saluran berkat dalam pelayanan gerejamu demi kebesaran kerajaan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Mari duduk kembali. Kita akan saya bacakan tambahan warta untuk pagi hari ini. Pertama sekali kami sampaikan banyak terima kasih kepada Bapak Pendeta Yonatan Panjaitan yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Tuhan memberkati pelayanan dan keluarga Bapak. Kemudian ibadah PW akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022. Ibadah Minggu sore atau ibadah nuansa kaum muda akan dilaksanakan pada hari Minggu 28 Agustus 2022 pukul 17 bertempat di gereja dengan pelayan firman adalah Pendeta Andre Imam. Kemudian ibadah PKB dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022 pukul 19 atau 7 malam akan dilaksanakan melalui Zoom. Kami beritahu kepada jemaat yang akan baptisan anak bahwa baptisan dapat dilaksanakan pada minggu pertama dari setiap bulan, agar setelah dapat mengambil form pendaftaran dan melengkapi administrasi karena akan diwartakan ke jemaat 2 minggu sebelumnya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Selanjutnya kita akan melihat kesaksian dari sekolah minggu. Silahkan. Jemaat Tuhan, ini adalah kesaksian dari sekolah minggu juga komisi tari dan multimedia, musik tari dan multimedia dalam rangka memperingati, mensyukuri Hari Kemerdekaan Indonesia.
Indonesia is the most beautiful land in the universe. The land where we were born. The nation where we grew up. So many colors that live together in peace. With 1,000,000 timeless treasures. With an abundance of natural wealth. Indonesia is not just wonderful. Indonesia is a wonderland.
Terima kasih untuk sekolah minggu dan tim tari yang sudah memberikan kesaksian tariannya. Kita akan segera mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Dan sebelum kita menerima berkat, kita akan bangkit berdiri sambil kita memuji dari pujian doa kami. Syukur untuk setiap rencanamu dan rancanganmu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu menjadi duta kerajaan-Mu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Kami rindu melihat Indonesia. Kami rindu melihat Indonesia pulih dari semua problema, hidup dalam jalan kebenaran-Mu, pancarkan terang kemuliaan-Mu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Kami tahu hati-Mu Tuhan,
Jemaat terkasih Tuhan, kita sudah memuliakan nama Tuhan. Kita sudah mendengarkan sabda Tuhan. Sabda yang mengajarkan supaya kita menjadi orang yang maju tak gentar membela yang benar. Biar saat ini kita pulang, kita lakukan firman ini dalam kehidupan kita. Dan marilah kita kembali kehidupan kita dengan damai sejahtera Tuhan. Oleh karena itu arahkanlah hati kita kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menarik engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Jemaat silakan bersatu di sini. Jemaat terkasih Tuhan, kita sudah mengakhiri ibadah kita. Kita sudah mendengar firman Tuhan. Walaupun kita tidak bisa bersalaman, tetapi biarlah dari atas mimbar ini saya mengucapkan salam kasih Tuhan bagi kita sekalian. Dan tetap kita jaga protokol kesehatan. Walaupun memang pandemi sudah turun, sudah memasuki masa-masa endemi, tetapi tetap kita menjagai protokol kesehatan kita dimanapun kita berada, biar Indonesia pulih 100% dari penyakit ini. Kiranya Roh Kudus memberkati kita sekalian. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja